Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan channel YouTube Husein Jaya. Pada kesempatan kali ini kita di posko dapur umum Tagana Jember kedatangan Ibu Menteri Risma hari ini. Tri Risma hari ini. Nah, gimana keseruannya masak dan bungkus nasi bersama beliau? Kan gitu ya, tadi sempat gotong-gotong logistik bantuan, masak, terus kita bungkus nasi. Simak terus video ini, jangan di skip. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like-nya, dan apabila video ini bermanfaat silakan share di berbagai media. Simak terus video ini. Tolong menahan diri jika berbentuk untuk menyalami, dan jaraknya bahwa kerumunan dan jaga jaraknya diperhatikan. Berapa satu kali makan berapa? 4.000. Nanti aku datang kan dia masih mau pada Jember. Saya kasih saya bawain telur gitu. Siap. Aku memasak ini ya. Terus 3 kali sehari. 2 kali. 2 kali sehari. Ngirim apa, pakai apa? Yang mengirim distribusi BPBD. Dari Bojonegoro, Banyuwangi. Faiz, soal. Ini biar darurat, gerajangnya rapi. Ada buah dari tapi gini san. Orang masak nih. Sampai kurang bu. Iya, betul. Ada teman-teman yang berapa kilo ini tempat parkir? 50 kilo. Untuk yang sekarang nanti boleh lagi.
masak sendiri. Menteri Sosial sedang ke TKP banjir di Wonoasri. Didampingi oleh Bupati Jember. Makasih ya Mbak. Terima kasih semua ya. Terima kasih ya. Makasih ya Mbak. Terima kasih ya Bang. Jaga jarak, jaga jarak. Mana tuh? Kayak munduran aja. Ini. Iya ya. Mundur. Wis. Kalau tagana kan yang mau mundur. Apa yang mau mundur Pak dulu, Pak?
Mundur dikit. Mundur. Mundur, mundur, mundur. Mundur. Sudah. Sudah. Kamera tangannya udah. Terima kasih ya. Untuk Jember saya kira bagus penanganannya karena digerakkan dari berbagai daerah di Jawa, nggak terlalu sulit. Kalau di luar Jawa sulit sekali karena jarak tempuhnya antar kabupaten itu bisa sampai 4 jam, 5 jam. Jadi kalau kita ngerahkan dari daerah lain itu agak sulit, tapi relatif kalau di Jember ini saya lihat habis ini saya ke Lumajang bagus dan cepat integrasinya. Oh, dari Kementerian Sosial apa? Ya ini kita selain bantu tenaga ngerahkan itu nanti insya Allah saya juga akan kirim bantuan. Cuman ini masih masuk Jember. Ya saya kira apa? Ada saya bawa telur, ada beras, ada abon, kemudian ada untuk apa? Balita, pempers, ada untuk ibu hamil, susu ibu hamil. Kemarin yang diminta itu karena saya dapat dapat informasi itu untuk anak ibu hamil, kita berikan susu untuk ibu hamil. Sesuai kebutuhan Ibu. Iya permintaan dari situ. Trauma healing seperti apa Bu? Kenapa? Trauma healing seperti apa nanti? Karena warga ada yang trauma dengan itu. Oke. Nanti kita akan kerahkan dari balai-balai terdekat untuk trauma healing. Ya, kita akan bantu. Masuk tanganannya. Ya, ini tadi saya cek, saya dapat laporan ke sini. Sebetulnya mereka sudah kembali ke rumahnya masing-masing, hanya memang saya sudah siapkan bantuan. Kalau sewaktu-waktu ada apa-apa, tidak ada masalah lagi, minimal bisa ditangani lebih cepat. Karena pengalaman kemarin di Mamuju itu stok terbatas, kemudian warga tidak ada yang jualan, kemudian jadi masalah. Jadi yang pertama adalah stok makanan itu memang harus tersedia di daerah. Jadi supaya kalau terjadi sesuatu bisa langsung action sendiri gitu tanpa karena kayak kemarin Mamuju itu daerah terputus jalannya, jadi agak sulit juga. Sementara warga tidak ada yang toko-toko pada tutup karena warga takut ada tsunami, sehingga karena itu kita pengalaman ini setiap daerah itu harus ada buffer stock untuk terutama cadangan untuk makanan, sehingga saat terjadi sesuatu tidak ada masalah. Bu, di Jember sendiri kemarin kan sempat belum ada, selama 24 jam itu belum ada bantuan sama sekali, Bu. Iya. Itu karena stok kosong di BPBD. Itu seperti apa, Bu, nanti ke depannya? Jadi makanya ini lagi coba sebetulnya saya akan lapor ke Pak Menko untuk kita bisa dikoordinasikan karena sebetulnya harus ada cadangan. Makanya ini tadi saya sampaikan harus ada cadangan karena kita tidak tahu apa yang terjadi, kondisinya alamnya seperti ini memang. Setelah ini besok saya akan terbang ke Halmahera Utara. Tadi sudah saya kirim petugas ke sana. Rata-rata memang kalau sebetulnya kalau di Jawa ini sebenarnya jalur komunikasi itu lebih bagus, transportasi segala macam. Tapi kalau di luar Jawa berat, sehingga kayak kemarin kita harus menggunakan kapal untuk ngirim bahan seperti itu. Kalau secara nasional kendalanya saat ini rencananya jadi yang pertama adalah memang daerah harus ada buffer stock. Ya harus ada, tidak boleh tidak ada. Jadi harus tersedia itu cadangan untuk minimal kebutuhan pokok lah. Harus ada karena tadi yang saya sampaikan, kalau tiba-tiba ada bencana jangan sampai kemudian kita kesulitan. Ini tadi kan saya untungnya berapa hari saya ingatkan terus kirim barang ke Mamuju. Betul, ini putus lagi sekarang.
dari Makassar ke Mamuju. Padahal kemarin saya ngirim barangnya dari Makassar gitu. Untung tadi saya cek kita masih bisa 3-4 hari seperti itu. Jadi sekali lagi saya berharap seluruh daerah itu harus menyiapkan untuk cadangannya, buffer stok untuk makanan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kan, tidak ada yang bisa meramalkan ini. Ini nanti akan ada kebijakan mungkin untuk buffer stok itu ada payung hukum sendiri atau keharusan? Sebetulnya ada di tiap daerah itu ada, tinggal ngambil di di Bulog. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak mengira gitu. Nah, itu harus diprediksi sejak dini gitu. Dulu saya mantan wali kota Surabaya, saya selalu hitung berapa beras cadangan kita yang ada di Bulog. Saya selalu hitung gitu. Kemudian kita juga cadangkan sendiri. Itu yang berat itu kalau cadangan sendiri kalau nggak digunakan itu kan dia bisa rusak gitu. Nah, kebetulan kalau di Surabaya ada balai-balai sosial yang itu kita putar berasnya sehingga tidak rusak gitu. Kembali ke Mamuju, kita harus 3 hari selanjutnya. Enggak, ini kemarin pembukaan jalan itu bisa nggak sampai 1 hari, kita bisa komunikasi lagi. Saya yakin ini juga nggak sampai 1 hari, kita bisa kirim lagi. Penanganan banjir Kalimantan Selatan sampai sekarang juga Mas. Ya, tapi kita sudah buka banyak dapur umum. Ya, kita kan nggak bisa kemudian nguras airnya begitu kan. Tapi bahwa keterjaminan persediaan makanan itu kita udah jaga. Kita sudah membuat dapur umum banyak sekali, termasuk di Manado, di ini juga teman-teman dari Ternate berangkat ke Halmahera. Kebutuhan air bersih sendiri seperti apa ya? Apa? Kebutuhan air bersih. Air bersih, nah itu masalah, makanya kemarin ada usulan DAK untuk daerah yang rawan bencana itu, untuk salah satu yang saya minta itu adalah tandon air bersih. Jadi kita memang harus siapkan, kadang kita tidak meremehkan hal seperti itu. Jadi kayak kemarin waktu di Mamuju salah satunya juga saya minta kirim, jadi kita pakai kapal kirim air mineral. Seperti itu salah satunya. Kadang kita makanya kalau kita sudah punya tandon air, maka itu akan lebih mudah untuk kita melakukan penyiapan untuk air bersih. Sama di kawasan rawan bencana. Ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, Bu. Ini ada PRI bagian 1 bantu